Selamat pagi anak-anak dan mama papa yang terkasih. Bersyukur jika hari ini kita dapat berkumpul di tahun pelajaran yang baru, sekolah yang baru, dan situasi yang baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam rasa syukur ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Anak-anak dan juga Pak Mama, senang sekali bahwa kita dapat beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Guru juga senang berjumpa dengan anak-anak berserta Papa Mama. Biasanya pada hari pertama sekolah, anak-anak akan diantar orang tua ke sekolah. Namun hal itu tidak terjadi di tahun ini. Ada pembiasaan baru yang akan dilakukan karena pandemi corona. Apa saja yang berubah? Dari ibadah, dari belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, dan kebiasaan membersihkan diri, dan yang lain-lain. Jangan takut atau sedih anak-anak, ingat bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan bersama-sama, Yesus sayang padaku. Pembacaan Alkitab, Ratapan 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi
Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Shalom, anak-anakku sekalian. Selamat pagi dan salam sehat. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali di tahun ajaran yang baru 2020-2021. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh melewati tahun ajaran 2019-2020 dan kami boleh memasuki tahun ajaran yang baru 2020-2021 yang dimulai pada hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan pembukaan tahun ajaran baru ini dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan berdoa, memohon Roh Kudus bekerja untuk menerangi hati kami, memberikan kepada kami pencerahan, dan memberikan kepada kami semangat untuk memasuki tahun pelajaran yang baru ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Pak Pendeta ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah berhasil melewati 1 tahun pelajaran. Anak-anak yang TK sekarang masuk SD kelas 1. Yang kelas 1 naik ke kelas 2, demikian seterusnya, sampai yang kelas 5 naik ke kelas 6. Akan tetapi, kenaikan ini selain disyukuri juga harus dijalani dengan sedikit kesungguhan, ketekunan. Sebab pelajaran di SD tentu berbeda dengan di TK. Ya, kalau di TK lebih banyak bermain, di SD sudah mulai lebih serius. Demikian juga yang kelas 1 naik kelas 2, pelajaran di kelas 2 tentu lebih berat. Dan khususnya anak-anak kelas 5 yang sekarang kelas 6, ujungnya akan melewati ujian akhir untuk kelulusan. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus kita hadapi dengan serius dan sungguh-sungguh. Bukan hanya oleh kalian sebagai anak-anak, tetapi juga oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh pengurus, oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia. Yaitu penyakit COVID-19. Apakah penyakit ini sudah hilang? Belum. Karena itu, istilah yang digunakan adalah new normal. Penyakitnya belum semua hilang, tetapi kita mulai sedikit-sedikit belajar untuk menyesuaikan diri. Dalam persoalan ini ada 2 hal yang penting, yaitu mengikuti protokol atau aturan-aturan kesehatan, dan juga bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Nah, 2 hal ini tentu sangat berbeda dengan situasi yang kita bayangkan pada masa-masa yang lalu, di mana kita bisa bersekolah bersama-sama, berkumpul. Sekarang tidak demikian. Nah, oleh karena itu, ini mungkin menyulitkan bagi banyak orang, membuat jenuh, ya, membuat kesal, membuat kita semua jadi merasa bosan dan seterusnya. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapinya. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Terlebih dahulu mari kita membaca firman Tuhan dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan,
Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Anak-anak sekalian, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bekerja melakukan pemberitaan firman Tuhan kepada umat Israel yang sedang mengalami penderitaan. Nabi Yeremia sendiri hidupnya sangat sulit. Tetapi Nabi Yeremia yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak habis-habis, selalu ada. Rahmat Tuhan selalu diberikan untuk Nabi Yeremia maupun untuk umat Israel pada waktu itu. Bahkan Nabi Yeremia mengatakan kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru. Setiap pagi selalu diperbaharui. Mengapa? Karena kesetiaan Tuhan itu sudah teruji, ya. Kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan yang kekal dan abadi. Oleh karena itulah, di dalam menghadapi sedikit kesulitan kita, ya, tantangan kita naik kelas, pelajarannya lebih sulit, tapi itu yang akan membuat kita lebih maju, ya, lebih pandai dan seterusnya. Nah, dalam menghadapi itu dan juga dalam menghadapi penyakit COVID-19 yang masih terus ada, kita juga harus siap untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Boleh nggak kita menyerah? Wah, udah susah, saya nggak mau. Nggak bisa, ya. Kalau kita menyerah, kita akan gagal. Kita akan kalah. Boleh nggak kita berontak? Nggak mau, di rumah. Saya kepingin berangkat ke sekolah. Saya pengen ketemu teman-teman. Saya pengen berkumpul dan bermain-main seperti pada waktu-waktu yang lalu. Nggak bisa juga kita memberontak pada keadaan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan tertular atau kita akan menularkan penyakit kepada orang lain. Nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan. Wah, itu adalah satu tindakan yang tidak baik, ya. Melawan keadaan yang memang sudah diperkirakan, harusnya kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lalu bagaimana? Kita harus rajin belajar setiap hari. Meskipun mungkin kita bosan di rumah, tetapi kita harus melakukannya setiap hari. Supaya pada saat ulangan atau ujian, kita dapat menjawab soal-soal dengan baik dan kita bisa memiliki pengetahuan yang memadai untuk naik tingkat lebih tinggi lagi. Jangan menyerah, jangan berontak, tapi menghadapi. Kemudian dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini, kita juga harus berani untuk menghadapinya. Berani untuk melawannya. Kita tidak boleh bosan untuk menggunakan masker, untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak. Karena itulah yang akan membuat kita tetap bisa memiliki daya untuk melawan penyakit ini dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Mungkin kita merasa canggung, merasa tidak enak, merasa risih, tetapi lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, kita akan menjadi terbiasa. Ada satu binatang yang namanya bunglon. Bunglon ini dikenal sebagai binatang yang pandai beradaptasi dengan lingkungan. Dia menyesuaikan kulitnya dengan tempat di mana dia berada, sehingga dia tidak terlihat oleh musuh yang akan memangsanya.
dia menyamar. Anak-anak, kita memang bukan bunglon, tetapi kita bisa belajar dari cara bunglon untuk menghadapi situasi yang mengancam dirinya. Karena itu, kita yakin kalau bunglon saja bisa bertahan menghadapi situasi yang berubah, apalagi manusia, ya, dengan cara berpikir, dengan hikmat, dengan kemampuan, manusia pasti lebih bisa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan pada saat ini bahwa kita tidak berjalan sendiri. Menghadapi perubahan yang ada, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang penuh rahmat, yang selalu mencurahkan rahmatnya, kasihnya, hikmatnya yang baru setiap hari untuk memimpin dan menolong kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru dengan pola normal yang baru. Kalian sudah hebat. Setengah semester yang lalu kalian sudah melewati proses belajar jarak jauh, proses belajar dari rumah. Pak Pendeta yakin bahwa dalam semester ke depan, mudah-mudahan bisa lebih cepat, kita juga bisa menghadapi proses belajar jarak jauh, proses belajar dari rumah. Jangan lupa pegang janji Tuhan dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 dan 22. Ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom anak-anak, Bapak Ibu orang tua siswa, rekan-rekan guru, juga staf dan karyawan SDK BPK Penabur Cimahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Eli Maulina, Kepala Sekolah SDK BPK Penabur Cimahi, mewakili seluruh rekan-rekan guru, juga staf dan karyawan SDK BPK Penabur Cimahi, mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru SDK BPK Penabur Cimahi. Selamat bergabung dalam keluarga besar SDK BPK Penabur Cimahi. Anak-anak, Papa dan Mama, SDK BPK Penabur Cimahi adalah sekolah swasta yang terletak di kota Cimahi, tepatnya di Jalan Encep Kartawirya nomor 75. Sekolah SDK BPK Penabur Cimahi adalah sekolah yang memiliki 3 program di dalamnya, yaitu program reguler, program bilingual atau program plus, dan program inklusi. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik dan belajar di SDK BPK Penabur Cimahi. Dalam situasi pandemik saat ini dan mengacu pada SKB 4 Menteri, SDK BPK Penabur Cimahi masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang artinya kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, kerjasama yang baik dari semua pihak, baik itu sekolah, siswa, dan orang tua sangatlah penting. Kemajuan pendidikan putra-putri kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami berharap sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak dan guru-guru menjadi orang tua pendamping bagi anak-anak di sekolah. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menghantarkan putra-putri kita menjadi pribadi yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya orang tuanya Forvenan Guru. Saya mewakili orang tua murid baru kelas 1 di SD BPK Penabur. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk
untuk mewakili mengungkapkan kata-kata harapan kepada guru-guru yang ada di SD BPK Penabur. Harapan saya supaya guru-guru bisa menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Kemudian juga bisa dididik, dibina, dan dibimbing, dan diarahkan juga. Dan harapan kami juga bahwa ketika anak-anak kami ada di sekolah bisa mendapatkan perlindungan, pengawasan, pengarahan dari sekolah. Mungkin hanya itu saja harapan kami. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kami sebagai orang tua bersyukur kalau kami dapat bergabung anak kami di SDK BPK Penabur. Kami berharap anak kami dapat memperoleh pendidikan dasar yang memadai dan lewat berbekal karakter dan iman, Sam dapat lebih mengenal dirinya dan dapat dibentuk di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dapat mengetahui visi dan cita-citanya. Terima kasih. Sekarang Vena sudah menjadi siswa SDK BPK Penabur. Hai Miss, Vena senang sekali sekolah di sini. Sekarang Sam sudah bergabung di SDK Penabur Cimahi. Halo Miss, aku senang sekolah di sini. Selamat datang. Senang sekali Forvena Droro dan Sam Christopher Nugraha dapat bergabung di SDK BPK Penabur Cimahi bersama Ibu Rita, Ibu Driana, Ibu Kristan, dan Ibu Melisa. Senang sekali bertemu dengan kalian.
Mari bangun